Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Tadi sempat ngobrol dengan Alhamdulillah bahwa sebenarnya ini adalah ajaran Islam yang menerapkan 7 hal tersebut. Jadi bukan hanya program yang saat ini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Agama, tapi juga ini adalah bagian daripada ajaran agama kita. Yang pertama misalnya di sini bangun pagi. Dalam ajaran agama kita Islam bukan hanya bangun pagi, bangun malam. Kalau pagi itu kita kenal dengan bahasa awal pagi subuh. Itu hukumnya wajib bangun, bukan lagi anjuran, wajib, karena nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Kalau bangun malam sunat, karena melaksanakan ibadah sholat tahajud. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa subhi idza tanaffas, ya, demi waktu subuh apabila dia bernafas. Dalam ilmu balaghah disebut dengan majas mursal. Waktu subuh itu tidak mungkin bernafas karena dia sesuatu yang abstrak. Yang bernafas itu adalah makhluk hidup. Yang dimaksud di situ adalah manusia. Jadi manusia itu di waktu tersebut sudah harus beraktivitas. Maka Allah simbolkan dengan kata bernafas, karena manusia sudah bangun, aktivitasnya sudah dilakukan, dan tentu dia dalam keadaan bernafas. Maka disebutlah dengan firman wa subhi idza tanaffas, demi waktu subuh apabila manusia telah bernafas di waktu itu. Itulah awal aktivitas seorang muslim. Di zaman kita alhamdulillah untuk bisa bangun lebih mudah dibanding di zaman dulu. Sebab apa? Ada misalnya wasilah jam beker, alarm kita bisa setting di situ. Di handphone juga demikian bisa. Saya pernah berpikir ini kebaikannya luar biasa yang buat ini alarm, karena terbantukan dengan kita bisa mengatur kapan bangun. Dia membantu membangunkan kita. Mau tahajud boleh, jam berapa kita setting, jam 3 kita akan terbangun dengan suara tersebut. Terlepas hukum suaranya apa, musik atau apa, itu pembahasan lain. Tapi dalam kajian fikih itu al-iqadh, ya, iqadhuna, ingin membangunkan orang yang lagi tidur, itu dianggap satu hal yang sangat penting dalam kajian fikih. Kalau membangunkan
seseorang yang sedang tidur dan waktu sholat wajibnya jauh atau mendekati lah, maka membangunkannya itu sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat kemudian ada yang tidur, membangunkannya itu hukumnya wajib. Maka ilatnya di sini adalah membangunkan, sehingga dalam tanda kutip alarm ini bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib. Dalam kaidah fikih disebut al-hukmu yaduru ma'illatihi wujuban wa adama. Ya, hukum itu beredar pada sebab dan illat. Dengan itulah adanya hukum ataupun tidak adanya hukum, dengan sebab illat dan sebab tersebut. Al-hukmu lil wasail, hukmu lil maqasid. Hukum perantara mengikuti hukum tujuan. Tujuan membangunkan untuk sholat wajib, maka perantaranya menjadi wajib. Tujuan membangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud, maka statusnya sunnah, maka perantara itu menjadi sunnah yang membangunkan. Makanya harusnya ada pernyataan hukum bahwa hukum alarm itu bisa dikatakan sunnah dan juga bisa dikatakan wajib. Atau sa'atun munabbih, jam beker, handphone dan lain sebagainya. Setelah bangun seorang muslim, kita dituntut untuk wajib bangun sebelum subuh. Apa yang dilakukan? Nah, ini korelasinya dengan yang berikut. Beribadah. Ibadah pertama yang paling afdal ketika bangunnya seseorang dari tidur, terutama tidur malam itu, adalah sholat malam. Sholat malam itu sekalipun mendekati subuh, yang namanya belum masuk waktu subuh, masih bisa dikatakan itu sholat tahajud. Tahajud itu setelah bangun tidur. Kalau yang begadang dan tidur kemudian sholat, disebut oleh para fuqaha dengan qiyamul lail. Ya, semua ibadah sholat yang dilakukan di waktu malam diistilahkan dengan qiyamul lail, bangun malam. Nah, tapi tahajud ini punya keistimewaan tersendiri. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Memang konteks ayat ini menceritakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maqaman mahmuda itu pangkat yang paling terpuji, itu hanya dimiliki oleh Rasulullah. Akan tetapi yang kita lihat ibadah tersebut secara khusus Allah sebut dengan lafaz fatahajjad. Fatahajjad ini kata perintah yang berakar kata dari kata bangun malam. Jadi tahajud itu artinya bangun malam. Bangun malam kemudian melakukan sholat, maka namanya sholat tahajud. Di ayat yang lain Allah Ta'ala sifati mereka orang-orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud. Kata Nabi, alaikum, hendaknya kalian biqiyamil lail, sholat malam walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat. Dalam satu riwayat walaupun seperti memeras susu sapi, singkat, yang penting melakukan. Nah, ini diberikan satu pahala maqaman mahmudah, meminjam istilah dari Nabi Muhammad SAW, diberikan pangkat yang terpuji, pangkat yang mulia bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Kemudian ada garansi dari Nabi, orang yang rutin menjaga sholat malam termasuk sholat tahajud, itu diberikan satu garansi dari Nabi, matrudatun atau matradun lidda. Orang itu tertolak dari penyakit, insya Allah dia akan menjadi orang yang sehat dengan menjaga sholat malam. Dan makrubatun lirob, membuat dia dekat kepada Allah dan membuat dia mendapatkan ridhonya Allah dan terjauhkan dia dari godaan syaitan. Itu beberapa riwayat menyebutkan keutamaan sholat malam, sholat tahajud.
Nah, setelah sholat tahajud dalam Al-Quran disebutkan itu memperbanyak membaca istighfar, atau kita gunakan momentum itu untuk waktu bertobat kepada Allah Ta'ala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu ashar bentuk jamak dari kata sahar, yang artinya penghujung malam, sahar. Secara eksplisit Allah Ta'ala menyebutkan di waktu itu amalan yang terbaik adalah istighfar. Saya teringat satu riwayat yang dinukil oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, Imam Ghazali meriwayatkan ada satu riwayat, salafatu aswatin yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala, sautul bil wa sautul ladhi yagra'ul Quran wa sautul mustaghfirina bil ashar. Ada 3 suara yang paling Allah cintai. Suara pertama, suara ayam. Kenapa suara ayam dicintai oleh Allah? Karena ayam biasa bersuara berkokok itu di waktu subuh. Itu secara filosofi ada ulama coba memaknai ketika ayam berkokok di waktu bahkan sebelum subuh, itu sebenarnya ayam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan bilisan hal, dengan bahasanya ayam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, itu dia mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ayo bangunlah, uzkurullah dzikran katsira, ingatlah kepada Allah dengan banyak mengingatnya. Jadi dia membangunkan orang untuk sholat, untuk ibadah, untuk mengingat Allah. Maka suara ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu suara ayam. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Quran, suara orang yang membaca Al-Quran, itu suara dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang beristighfar di waktu sahar, di waktu penghujung malam. Ini amalan kedua yang dilakukan setelah tahajud. Kemudian yang kedua istighfar. Dan yang ketiga, ketika sudah masuk waktu subuh, ada 2 rakaat fajar namanya, yang Nabi bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Para fuqaha beda pendapat, ada yang mengatakan ya ini sholat bukan qobliyah subuh, dia tersendiri. Tapi mayoritas mengatakan ya rakaatul fajri itu yaitu sholat qobliyah. Ya, terlepas dari 2 pendapat, kedua-duanya pendapat yang benar. Kita disunnahkan, Syekh Nawawi Al-Bantuni menyebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain, minimalkan kita sholatnya 2 rakaat sesuai hadis tadi. Bahkan paling afdalnya 2 rakaat itu kalau mengikuti nas hadis dari Nabi Muhammad SAW. Rakaat pertama baca surat Fatihah dan Al-Kafirun. Di rakaat kedua membaca surat Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Atau juga yang afdal itu membaca Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbad wa ma utiya Musa wa Isa wa utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini kutipan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dibaca di rakaat pertama, mengganti tadi surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua kita membaca ayat Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Nah, tapi kalau nggak bisa yang ini, pakai yang tadi saja, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi kalau yang afdal, ayat tersebut tadi yang saya kutip di dalam Al-Quran, dibaca di rakaat pertama dan kedua. Setelah selesai sholat sunnah, itu ada satu sunnah yang sebenarnya sangat penting ya. Biasanya kalau menunggu waktu subuh, ada kan tidur lagi. Nah, ternyata hukumnya makruh.
kita tidur kembali dengan posisi sebagaimana posisi tidur secara umum, yang berbaring. Niatnya sebentar, tapi ketika sudah tutup mata, hilang. Bangun sudah jam 7, bangun sudah jam 8. Sebenarnya tidak ada niat seperti itu, tapi tadi bablas. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau saking hati-hati, tidur lagi gak apa-apa kalau waktu masih lama menunggu subuh. Tapi cara tidurnya jangan tidur sebagaimana tidur yang kita biasa lakukan tidur. Nabi kalau menanti waktu subuh, setelah sholat sunnah dan waktu subuh masih panjang, itu beliau tidurnya itu duduk. Kemudian tidur di atas. Beliau punya tangan yang punya tangan itu untuk ihtiyat, jaga jangan sampai tidur pulas. Itu contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah satu kali bablas, Nabi sekali saja bablas subuh, tapi harus diingat, dicatat, bukan karena Nabi tidak mampu menjaga diri, tidak, tapi Allah sengaja waktu itu membuat Nabi tertidur. Jadi disuruh Sayyidina Bilal, Bilal, kamu begadang ya, ini dalam keadaan safar, kamu jangan tidur, karena nanti kalau sudah mendekati waktu subuh kamu bangunkan kamu. Itu pesannya Rasulullah SAW. Maka seluruh sahabat tidur. Sayyidina Bilal yang ditugaskan itu disuruh berjaga, tidak tidur. Ternyata Allah Ta'ala membuat Sayyidina Bilal juga tertidur. Akhirnya tidur pulas malam itu hingga matahari ini sudah terangkat. Nah, matahari ketika sudah terangkat, tulu'ul fajar, itu sudah selesai waktu subuh. Waktu subuh itu paling singkat dibanding sholat yang lain ya. Yang paling singkat itu 2 waktu sholat. Sholat subuh dan maghrib. Kalau Isya itu panjang, hampir dekat subuh itu, sebelum fajar sodik muncul masih waktu Isya, masih bisa. Tapi kalau subuh ini sesaat. Nah, Nabi waktu tidur matahari sudah terangkat, itu menyinari wajah beliau buka mata, kaget sudah matahari sudah naik. Aina Bilal, mana Bilal? Kata Nabi, dipanggil, ya Bilal tidur juga. Dipanggil Sayyidina Bilal datang. Kemudian Nabi tanya, saya akan perintahkan engkau untuk begadang agar jaga jangan sampai kita kelewat waktu, karena tugas kami membangunkan. Kata Sayyidina Bilal, maaf ya Rasulullah, saya belum pernah rasakan rasa ngantuk sedahsyat ini. Tadi saya tidak sadar, ternyata saya ngantuk tertidur. Nabi paham betul loh, berarti ini ada permainan dari ketetapan Allah. Pasti ada hikmah di sini. Itu pasti ada hikmah. Ini diriwayatkan oleh Imam Asyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Al-Luma fi Asbabil Wurud. Kemudian Nabi katakan, ayo wudhu, kita sholat. Nah, ini mukjizatnya Nabi muncul di sini. Kan gak mungkin sholat subuh matahari sudah terangkat. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Namanya sholat sudah diatur waktunya. Gak ada sholat subuh matahari terangkat. Nah, yang orang kalau sholat subuh matahari sudah terangkat bukan sholat subuh, tapi sedang menyembah matahari. Matahari sudah terangkat. Sholatnya setiap hari mataharinya sudah terangkat. Kata Syekh, itu artinya apa? Teguran ya. Jangan jadikan kebiasaan sholat subuh bablas setiap hari. Hakikatnya yang dia sembah ini hanya apa? Goyang saja. Yang dia sembah itu matahari, karena orang Majusi itu, orang Majusi, dan juga ada agama penyembah matahari. Kalau Majusi penjaga api, itu mereka menyembah Tuhan mereka, Tuhan matahari. Waktu matahari sudah terangkat baru disembah. Makanya kita punya sholat subuh tidak disamakan dengan waktu itu. Ya, kita punya waktu subuh sholat jangan sampai matahari sudah terangkat, itu sudah selesai waktunya. Tapi kalau memang sudah bablas, nanti dari hikmah hadis ini, dari ini ada hikmah namanya sholat qadha. Nah, mukjizat Nabi ketika Nabi sholat subuh
itu matahari kembali mundur, masuk lagi. Jadi dia kembali ke waktu semula di waktu sholat subuh. Selesai Nabi sholat subuh, kembali matahari normal, terangkat lagi. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi katakan apa? Man nama ani sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa, maka hendaknya dia melaksanakan sholat tersebut ketika mengingatnya. Inilah dalil bahwa ada yang namanya qada sholat. Qada sholat ini bukan sebagai sholat yang kita rutinkan, tapi darurat. Sholat ini kan seperti hutang. Hutang itu wajib dibayar. Sekalipun jatuh tempo, yang namanya hutang harus dibayar. Itu konsep sholat qada. Ya. Nah, ini kaitannya dengan ibadah. Selesai tersebut ibadah sholat subuh kita lakukan, ada satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sedekah subuh. Nabi secara eksplisit pernah menyampaikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Minah As-Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, menyebutkan Rasul bersabda, ya Ali, bakiru bis-sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Wahai Ali, kalau di awal pagi sedekahlah, karena sedekah tersebut menjadi pelindung dan bala tidak akan bisa melangkahinya, kata Rasul SAW. As-sadaqah tasuddu sab'ina ba'dan min abwabil bala. Sedekah yang dikeluarkan itu menutup 70 pintu bala dan musibah. Itu. Wa fi riwayah inna sadaqata tasir tudfi'u ghadaba rabb wa tamna'u takasub. Sedekah sembunyi-sembunyi, sir, sedekah yang tahu hanya dia dengan Allah sama orang yang diberi, namanya sedekah sir. Ini dulu ulama-ulama dulu mereka mengamalkan sedekah sir, sampai-sampai kalau mau kasih ke orang fakir miskin nutup muka, bilang tak ditaruh begitu lari, sehingga yang terima itu tidak tahu siapa yang kasih. Sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan murkanya Allah dan mencegah meninggal dalam keadaan buruk, minta tasuk. Jadi orang yang keluarkan sedekah di hari itu, kalau ditakdirkan hari itu meninggal dunia, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa harus dimulai di awal pagi sedekah? Sekarang kan sudah jadi tren tuh sedekah subuh atau sedekah pagi. Bagus, satu tren yang positif. Kenapa dipilih waktu subuh? Karena ada doa khusus yang Nabi doakan bagi umatnya, yaitu diberikan keberkahan di waktu subuh. Allahumma bakir, Allahumma barik fi bukuri ummati. Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berkahilah di waktu pagi umatku, kata Rasulullah SAW. Di waktu pagi itu berkah. Makanya dikatakan as-subha tamna'u rizqa. Tidur setelah subuh mencegah rizki. Ada riwayat dalam kitab Risalatul Mu'awana yang dinukil oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, as-subhatu tamna'u rizqa. Tidur setelah subuh mencegah rizki. Ada beberapa guru kami habis sholat subuh tidur. Ya, habis sholat subuh baca wirid sedikit tidur. Nah, terus saya pernah tanya, saya bilang, Abu Bakar, penasihat kita, Abu Bakar Hasan Al-Atas Az-Zabi, ini saya juga kebiasaan habis subuh tapi jam 7 itu tidur. Ada yang habis subuh langsung tidur setelah baca wirid. Bukankah ini ada riwayat bahwa tidur setelah sholat subuh mencegah rizki? Nah, beliau terangkan bahwa itu tidur yang orang malamnya tidur. Malamnya tidur tidak ibadah, tahu-tahu tiba waktu sholat subuh, habis sholat subuh tidur. Nah, itu masuk ke hadis itu, rizki terhalang. Tapi kalau malamnya dia hidupkan dengan ibadah, kemudian habis sholat subuh dia tidur, tidak masuk dalam riwayat itu. Ya. Karena malamnya dia hidupkan dengan ibadah, dan itu lebih afdal sebenarnya.
Makanya di sini para dokter ini kan mengatakan orang kalau kurang tidur malam sakit. Nah, saya kurang sependapat sih. Karena ilmunya Nabi ini malam itu dihidupkan dengan ibadah. Kurang tidur malam, tidur secukupnya. Tidur sehat yang disepakati kan paling sedikit sehari 6 jam. Tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Nabi itu bertentangan dengan realita secara medis. Saya juga bilang ke dokter, coba nanti riset lagi. Kan ilmu, namanya ilmu pengetahuan ini spekulatif. Dia tidak mutlak kebenarannya. Satu saat ada penemuan baru akan bisa membantah pendapat lama. Ya, nasikh mansuh dalam ilmu dokter itu ada. Tapi ketika yang berbicara itu Nabi dan yang berfirman itu Allah, tidak mungkin itu salah. Sifatnya mutlak. Dalam Al-Quran disuruh wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Sebagian malam bangun. Di hadis sepertiga malam itu waktu istimewa. Ada surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ini kan anjuran untuk bangun malam. Otomatis waktu malam itu tidurnya berkurang, tidak banyak. Tidak mungkin ini menyebabkan penyakit. Ilmu kedokteran Nabi lebih canggih daripada ilmu kedokteran yang ada di dunia kita ini saat ini. Misalnya ada satu hadis, secara medis itu tidak mungkin terjadi, tapi Nabi sudah bersabda, kita yakini pasti benar. Mohon maaf itu hadisnya, idza jama'a ahadukum zawjatahu fala tanzuru ila farjiha fa innahu yurithul ama atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian, mohon maaf ya, ini teksnya seperti itu, ingin menyetujui istrinya, maka jangan pernah melihat kemaluannya, karena itu bisa menyebabkan kebutaan. Hadis ini kalau dikaji dalam dunia medis itu nggak ditemukan. Kok bisa lihat kemaluan menyebabkan mata buta? Sampai saat ini di dunia medis belum terbukti secara ilmiah. Tapi ketika Nabi bersabda, ada ilmu yang tidak sanggup dipahami oleh manusia biasa, yang hanya bisa dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmunya Nabi ini bukan berasal dari manusia. Kalau masih pakai akal begini, oh ini kok gak masuk di akal, lihat kemaluan kok bisa mata buta, menyebabkan butanya mata. Itu gak bisa dicerna dengan akal, dengan penelitian ilmiah, karena ilmunya kita ilmu manusia. Ilmunya Nabi, gurunya Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pasti suatu saat dengan kecanggihan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan akan terungkap juga. Tapi untuk saat ini belum terungkap. Belum terungkap itu bukan berarti salah atau tidak benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu bukti bahwa ilmu Nabi ini melampaui keilmuan yang ada di masa kita. Ya. Ada ulama coba menafsirkan, maksudnya buta di sini buta hati. Buta hati, atau nanti anaknya yang lahir buta. Anak yang lahir kalau sering melihat kemaluan, ya, kemaluan istrinya juga melihat kemaluan suaminya ketika berhubungan badan. Nah, itu kata ulama, kalau bukan dia buta, maka anaknya yang lain akan buta. Atau mata hatinya buta. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW itu suatu saat akan terbukti. Kemudian berikut di sini berolahraga. Yang ketiga, dari yang pertama
sudah bangun pagi, dan yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga. Nah, olahraga ini ada riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pernah mengatakan, alimu auladakum as-sibahata warimaya warukubal khail. Ajarkan anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggangi kuda. Ini kalau kita cermati, kalau as-sibah itu untuk melatih fisik. Orang kalau berenang itu semua tubuh kita ini gerak, akhirnya menjadi kuat fisik kita dengan berenang. Kalau rimaya itu melatih ketajaman konsentrasi, karena memanah itu yang dibutuhkan konsentrasi, akal kita yang dilatih. Kalau berenang fisik kita yang dilatih. Kalau berkuda itu ketangkasan, rukubal khail. Bisa dikias zaman sekarang ya. Kalau memanah itu senjata yang ada di masa Nabi, ar-rimaya. Hukumnya dianjurkan untuk belajar memanah. Kalau zaman sekarang mungkin sudah berkembang ya, alat-alat perang semacam itu, bukan hanya panah, bisa juga senjata ya, pistol atau senapan dan sebagainya. Ya masih bisa dikiaskan ke ar-rimaya. Yang penting tujuannya untuk kebaikan ya, untuk melatih dan berjaga-jaga. Di masa itu diajarkan rimaya, memanah ya, karena memang kondisinya perang waktu itu. Jadi Nabi juga mendidik mereka, anak-anak muda, untuk bisa mereka mampu ya, menggunakan senjata, karena konteksnya waktu itu memang konteks peperangan. Tapi kalau mempersiapkan untuk hal tersebut, tetap para ulama mengatakan hukumnya dianjurkan. Maka ditulis satu kitab namanya Kitabur Rimayah, karya Imam Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Kitab membahas tentang memanah. Kemudian yang ketiga itu rukubal khail, mengendarai kuda. Yang kendaraan yang ada waktu itu kuda. Kalau zaman sekarang mobil itu. Dianjurkan kita untuk bisa motor ya. Lebih tinggi lagi bisa pesawat ya, kereta api, kapal, dan sebagainya. Nah, ini luar biasa, agama Islam memacu umatnya untuk bisa menguasai ya, olahraga yang nanti memberikan maslahat bagi sesamanya. Kemudian Dr. Syekh Muhammad bin Ali Maliki itu pernah diundang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di Saudi Arabia. Waktu itu beliau diminta memberikan ceramah. Beliau waktu itu ceramah sangat bagus ceramahnya. Beliau membahas olahraga dari perspektif Islam, mulai dari Al-Quran, ada tafsirannya tentang olahraga, kemudian hadis-hadis Nabi berkaitan tentang olahraga, kemudian pendapat-pendapat para ulama yang berkaitan tentang pentingnya olahraga. Akhirnya apa yang beliau sampaikan dalam forum tersebut, suaranya direkam, kemudian akhirnya dituangkan lewat tulisan menjadi satu kitab berjudul Silah Ar-Riyadhah Bid-Din wa Dauruha fi Tansyi'ati Syababil Muslimin, yang artinya korelasi hubungan olahraga dengan agama Islam dan peran pentingnya olahraga di dalam membentuk pemuda kaum muslimin. Itu jadi satu kitab yang sangat menarik membahas tentang masalah olahraga. Kemudian yang berikut, makan sehat dan bergizi. Ini yang keempat, makan sehat dan bergizi. Dalam Islam bukan hanya halalan, tapi selalu Allah tambahkan thayyibah. Itu sudah mencakup di atas sehat dan bergizi ya. Bukan hanya sehat bergizi, halal dan thayyibah itu di atas sehat dan bergizi. At-ta'amus sahih wal ghana'i, dia di atasnya. Makanya dalam ayat disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai segenap manusia, makanlah segala sesuatu di bumi ini yang halal lagi baik. Nah, ini dicoba ditafsirkan oleh para mufassirun. Makna halalan kita semua paham ya, sesuatu yang diizinkan untuk dikonsumsi. Nah, halal di sini bisa karena hewan tersebut secara zat halal, tapi ada kalanya cara menyembelih yang keliru bisa merubah hewan yang halal menjadi haram.
Begitu juga makanan yang haram terbagi dua, ada haram secara zat, ada haram secara gairu zat. Haram secara zat memang secara zat, secara fisiknya memang dari awal haram, seperti al-khinzir, ya hurrimat alaikumul al-maitatu wad-dam wa lahmul khinzir. Mansus fil Quran bahwa diharamkan kalian mengkonsumsi bangkai. Bangkai ini dalam pandangan para fuqaha adalah segala hewan yang halal dimakan, namun dia mati tidak lewat penyembelihan secara syar'i, namanya bangkai. Atau hewan yang haram dimakan yang disembelih baik secara syar'i maupun tidak syar'i tetap dinamakan bangkai. Misalnya dalam mazhab Syafi'i ya, timsah, buaya. Buaya ini sekalipun kita sembelih secara syar'i pakai baca bismillahirrahmanirrahim, kita potong, tetap namanya bangkai walaupun cara menyembelihnya secara syar'i. Kenapa? Karena memang status hewannya ini haram secara zat. Mazhab Maliki halal buaya ya. Mazhab Maliki kelonggaran dalam makan. Mazhab Syafi'i moderat dan lebih ketat masalah makanan. Ada yang haram bukan secara zat, yaitu apa? Kambing misalnya halal, zatnya halal, tapi kita nyuri kambing orang. Ya, itu walaupun dia baca bismillahirrahmanirrahim dengan salawat, kemudian memotong dengan syar'i, ya statusnya haram. Namanya haram bighairi dzati. Sama seperti makan hewan haram yang haram secara zat, gak ada bedanya. Dia makan kambing tapi rasanya buaya. Makan kambing rasanya khinzir, babi dan anjing dan seterusnya. Karena caranya itu haram. Nah, makanya halalan itu toibah. Nah, toibah ini luar biasa ya. Allah tambahkan lagi, bukan hanya halal yang diperhatikan, tapi toibah juga baik. Mungkin ada orang yang memang sudah dikasih kabar sama orang fikoh. Orang fikoh itu orang memang yang punya kapasitas dan bisa dipercaya apa yang dia sampaikan. Mungkin dulunya kita dokter, ini penyakit ini gak boleh makan ini. Makanan ini halal sebenarnya, tapi ketika dia makan karena ada penyakit tertentu yang nanti ketika mengkonsumsi itu justru membuat dia tambah sakit parah atau membuat dia sakit, maka tidak toib baginya. Halal tapi tidak toib, maka makanan ini jangan dimakan. Itu makna toib. Jadi tidak semua halal itu toib, tapi semua yang toib pasti halal. Kemudian gemar membaca, yang kelima, ya ini gemar belajar, lah agama yang paling meninggikan ilmu, agama Islam. Coba perhatikan wahyu pertama saja perintah baca, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kemudian bacanya itu dalam struktur kebahasaan biasanya kata perintah setelah itu ada objek. Tapi di perintah pertama wahyu yang Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tanpa ada objek. Sehingga dimaknai apa? Kita diperintahkan membaca segala sesuatu, bukan hanya membaca Al-Quran saja. Ayat ada dua, ada ayat kauniyah, ada ayat Al-Quraniyah. Ada ayat Al-Quran, itu kitab suci kita, wajib kita pelajari, wajib kita baca. Tapi jangan lupa ada ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini ayat kauniyah. Itu disuruh riset, perdalam, pelajari, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi disuruh belajar tanpa mendikotomi ilmu. Semua ilmu itu kalau kita gunakan dalam kebaikan dan ada manfaat, pasti ilmu itu namanya ilmu yang baik. Ulama-ulama dulu mereka ada yang ahli di kimia, Jabir bin Hayyan, ada yang ahli di bidang kedokteran, ada Zahrawi, ada Ibnu Sina, ada yang ahli di bidang penerbangan. Itu yang buat pesawat pertama dalam sejarah kemanusiaan itu ulama asal Spanyol namanya Vernas.
dan sampai sekarang tercatat dia adalah penemu parasut pertama dan orang pertama yang terbang di atas udara. Itu walaupun jatuh ya, patah tulang. Karena tahun itu abad 1 Hijriah tuh di Cordova di Andalus, Spanyol. Kemudian ada ahli ilmu optik yang berkembang saat ini tidak lepas dari jasa seorang ulama, Ibnu Haythum, menulis kitab Al-Mandar, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dipelajari di optik ya, dari bahasa Latin, zaman dulu bahasa Latin, kemudian dikembangkan ke bahasa Inggris, dipelajari oleh para ahlinya, berkembanglah ilmu optik. Beliau sudah membuat rumusan ilmu optik di abad 3 atau 4 Hijriah. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya, mereka ahli di bidang-bidang ilmu, bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu tajribah yang memberikan manfaat kepada halayak yang banyak manusia. Surat dalam Al-Quran ada surat pena lagi, surat Al-Qalam, yang dimana Allah selalu menceritakan ada pena di Lauhil Mahfuz mencatat tentang takdir-takdir makhluk. Inna Allah Ta'ala kataba ala magadiril khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ardi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencatat, itu maknanya bukan Allah mencatat, itu mensifati Allah seperti makhluk, tapi yang dimaksud di situ pena itu yang Allah ciptakan mencatat di Lauhil Mahfuz takdir-takdir seluruh makhluk sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit bumi, itu pena sudah mencatat. Nah, ini isyarat-isyarat ilmiah bahwa agama kita agama ilmiah yang memerintahkan umatnya untuk terus semangat belajar. Bahkan ada ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Bahkan dikatakan juga utlubul ilma walau bisim, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Negeri Cina dipahami oleh orang-orang Arab pada waktu itu, khususnya di Makkah, adalah negeri yang paling jauh. Jadi bukan masalah tempatnya, tapi sekalipun tempat itu jauh, ya, bukan masalah negaranya ya. Sekalipun tempatnya itu jauh, kalau untuk menuntut ilmu, kita diperintahkan oleh agama kita untuk menuntut ilmu. Itu saking pentingnya ilmu dalam pandangan agama kita. Bahkan Nabi bukan hanya menganjurkan, tapi mewajibkan menuntut ilmu. Ya, 3 ilmu khusus itu diwajibkan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Fa fardhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yuhtaju muaddi min fardi dinillahi fid dawami kan tuhri was salati was siyami wal bayyi lil muhtaji lit tabayyu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i wa ilmu da'il qulubil mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha fardu kifayatin alal anami. Ya, dalam Zubat dikatakan 3 ilmu yang wajib adalah ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tentang akhlak atau ilmu pembersihan hati. Selebihnya ilmunya itu hukumnya fardu kifayah. Dengan kondisi-kondisi tertentu ada fardu kifayah bisa jadi wajib. Misalnya ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Bagi kita ini yang bukan orang yang memperdalam ilmu Al-Quran, itu tidak wajib. Tapi ketika seseorang ini memang sudah disiapkan untuk menjadi ahli tafsir Al-Quran, maka dia wajib mempelajari ilmu Al-Quran. Nah, jadi kondisional. Nah, ini berkaitan dengan masalah semangat belajar. Nah, kalau membaca sejarah, itu ulama-ulama kita memiliki semangat belajar yang tidak pernah ada dalam sejarah peradaban kemanusiaan. Hatta dunia barat gak ada yang belajar seperti ulama-ulama kita. Termotivasi dengan perintah agama. Imam Syafi'i hanya sekedar belajar ilmu bahasa Arab. Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i orang Arab, tapi memperdalam ilmu bahasa Arab sebagaimana yang dinukil oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Beliau mengatakan aqamtu bi butunil Arab 20 sanatan akhudhu asy'araha wa lughatiha. Saya menetap 20 tahun di tengah-tengah orang Arab. Di situ yang dimaksud Bani Huzail, yang masih menjaga bahasa Arab yang fushah. 20 tahun saya mengambil ilmu bahasa Arab dari mereka, syair mereka dan bahasa mereka. Hanya sekedar belajar ilmu bahasa Arab 20 tahun. Imam Syafi'i.
Ada juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, kelahiran tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Beliau itu mengatakan dalam satu riwayat bahwa saya telah membaca buku dan saya mengkhatamkan lebih dari 200.000 buku. 200.000 buku. Ada nggak orang barat baca buku sebanyak 200.000 buku? Ulama kita Ibnu Zawzi Al-Baghdadi bahkan beliau mengatakan biusbu'ai hataini katabtu bi alfai mujalladah. Dua jariku ini yang aku gunakan menulis, telah aku menulis kitab sebanyak 2.000 jilid dengan tanganku. Imam Abu Hatim Ar-Razi menulis hadis Nabi, 1 juta hadis Nabi Muhammad SAW ditulis dengan tangannya. Ini ulama-ulama terdahulu seperti itu. Bahkan Imam Bukhari di usia masih 18 tahun. 18 tahun itu masih SMA berarti ya. Imam Bukhari 18 tahun sudah diangkat sebagai imam besar dalam ilmu hadis. Dan sudah menjadi ulama yang produktif menulis kitab. Di usia 18 tahun beliau menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir 12 jilid, menghimpun 13.000 periwayat hadis. Yang hebatnya beliau katakan apa? Kalau saya mau 13.000 periwayat hadis ini saya bisa jelaskan biografi hidup mereka dari lahir sampai meninggal. Ini hebat, ulama-ulama kita punya semangat belajar yang luar biasa, yang memang inilah ajaran Islam ya, untuk memicu atau memacu umatnya untuk senang terhadap ilmu dan senang belajar. Kemudian yang ke-6, yang setuntas sampai 7. Yang ke-6 apa ini? Bermasyarakat ya. Bermasyarakat ini bermuamalah, kalau bahasanya berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi ini yang selalu digaung-gaungkan oleh para ulama bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ini dianggap orang yang paling baik kalau bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Coba lafadznya di situ bukan kepada sesama muslim saja, tapi annas. Annas itu secara bahasa artinya manusia dari sisi sosiologis. Annas. Kalau al-insan itu artinya manusia dari sisi intelektual. Kalau al-bashar arti manusia dari sisi biologis. Annas dari sosial. Disuruh kita memberikan manfaat kepada sesama manusia. Al-khalqu kulluhum iyanullah fa'ahabbum li'iyali anfa'uhum. Al-khalqu kulluhum iyanullah wa ahabbum ilallah anfa'uhum li'iyali. Seluruh makhluk itu adalah keluarganya Allah. Maka orang yang paling Allah cinta adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya Allah, yaitu seluruh makhluk tersebut. Kemudian yang terakhir itu yang terakhir adalah tidur cepat. Tidur awal. Yang kalau anak sekolah tidur awal, orang kantor juga tidur awal. Tapi kalau tadi saya katakan tidak ada sangkut paut dengan masalah medis. Kalau orang yang malam harinya itu begadang, kami begadang sudah dari tahun 2006. Ya, kalau tidur jam 8 pagi, jam 9 pagi. Begitu juga beberapa masyayikh, guru-guru kami, begitu juga. Mereka sehat, di hari tua masih sehat. Itu. Yang penting ada waktu tidur. Ya, diatur waktu tidur, jangan sampai Nabi itu kan punya kebiasaan tidur malam ada. Walaupun sedikit ya. Dan di Al-Quran juga dikatakan tidur itu sesuatu yang penting, sampai ada ayat ya, huwal huwal ladzi ya walladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Ini Allah sudah atur jadwal ideal bagi orang mukmin. Yang pertama apa? Kalau waktu malam itu waktu istirahat. Libasa itu artinya berpakaian, berselimut. Jadi kita disuruh juga istirahat itu waktu malam.
Wan nauma subata, dan jadikanlah waktu tidur itu waktu beristirahat, tidur berkualitas. Ya. Dan yang ketiga, waktu siang kerja, nahar musyurah, gitu. Jangan dibalik-balik tuh. Waktu kerja tidur, waktu tidur kerja. Bahkan tidur siang itu sunnah tuh, namanya qailulah, sunnah. Tidur siang sesaat itu biasa kalau Nabi SAW sebelum zuhur ada tidur singkat saja, yang namanya al-qailulah. Fil hadis Nabi katakan kilu fa inna syaitan lan taqil, tidur sianglah kalian karena syaitan tidak pernah tidur siang. Ada hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat yang lahir 290 wafat 360 Hijriah. Tapi tidur siang ini tujuannya, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menjelaskan kenapa sih sunnah tidur siang sesaat. Ternyata ada alasan. Tujuan utamanya agar di waktu malam bisa kuat untuk ibadah. Tapi tidur siangnya dia lakukan, malamnya nggak sholat malam, yaitu ibarat kata sahur tapi siangnya nggak puasa. Yang makanya dikatakan al-qailula bila qiyam bil lail kas-sahur bila siyam bin nahar. Orang yang tidur siang tapi malamnya gak ibadah, ya seperti orang yang sahur di waktu malam tapi di waktu siangnya tidak berpuasa. Nah, ini semua ini sudah dituntun dan ada di dalam agama kita, agama Islam. Agama kita ini agama yang sempurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang sempurna dan paripurna. Al-Islam yaslu fi kulli zaman wa makan. Agama kita, agama Islam, agama yang update dan upgrade setiap zaman dan di setiap tempat. Dan insya Allah dengan program ini yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa agama kita sejalan juga dengan program ini. Bahkan masih banyak lagi program-program di agama kita yang programnya ini kalau diterapkan sangat baik untuk kemaslahatan bagi manusia secara umum dan khususnya bagi sesama kaum muslimin.